Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pertemuan kedua pendidikan Al-Quran untuk materi kelas 10 di SMA Negeri 11 Banjarmasin. Pembelajaran daring atau dalam jaringan ini Bapak sampaikan melalui channel YouTube Bapak. Ya, Bapak ingatkan pertama jangan lupa kalian like, subscribe ya, dan berikan notifikasi conteng ya, biar kalian tahu update terbaru dari tugas-tugas Bapak ya. Yang materi pada hari ini kita masuk pada bab 1. Loh, kenapa bab 1? Kemarin itu yang Bapak sampaikan adalah bab 2. Memang Bapak lompati karena itu tentang adab dulu Bapak sampaikan, baru Bapak kembalikan kepada bab 1. Ya, yang dimana bab 1 ini Bapak sampaikan tentang temanya itu adalah tentang surah Al-Fatihah. Memahami makna kandungan Ummul Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Nah, kalian sudah tahu ya, dimana surah Al-Fatihah ini yang adalah surah yang sering kalian baca ketika sholat ya. Surah Al-Fatihah dalam bahasa Arab artinya pembukaan. Kalian tahu surah ini ada berapa ayat? Ada 7 ayat, termasuk dari kata Bismillah ya. Bukan dari kata Alhamdulillah, dari kata Bismillah itu sudah ayat yang pertama. Dan surah yang pertama diturunkan secara lengkap ya. Ya jelas karena surahnya pendek, makanya ini adalah surah pertama yang diturunkan secara lengkap. Surah Al-Alaq, kalian tahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu walaupun agak pendek ya surahnya, termasuk surah pendek dalam juz amma, tetapi itu diturunkannya cuma 5 ayat. Iqra bismikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah sampai situ aja, sambungannya pada waktu-waktu yang lain ya, enggak secara lengkap. Nah, kalau surah Al-Fatihah ini adalah surah pertama yang diturunkan secara lengkap, satu surah full ya, sampai dari Bismillah sampai Waladhdallin diturunkan oleh Allah. Surah Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah kok ya. Jadi kalau surah yang diturunkan di Mekah namanya disebutkan dengan surah Makkiyah. Kalau surah yang diturunkan di Madinah apa? Namanya Madaniyah. Surah Al-Fatihah atau pembukaan namanya dinamakan dengan demikian disebabkan dengan surah ini dibuka dan dimulainya Al-Quran. Sehingga surah ini waktu kalian membuka ayat Al-Quran, yang jelas ayat pertama pasti yang keluar adalah surah Al-Fatihah ya. Kemudian nama lain dari surah Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran ya. Jadi surah Al-Fatihah ada nama lainnya. Yang pertama itu Ummul Quran. Ummu artinya ummi atau ibu ya. Di sini disebut induk. Kenapa induk? Induk ini dalam kategorikan adalah orang tua, tetapi orang tua yang melahirkan namanya induk ya. Kalau orang tua yang tidak melahirkan itu bapak kan, makanya di sini disebut induk ya. Induk itu sama dengan ummul ya, Ummul Quran atau ibunya Al-Quran. Yang melahirkan surah-surah lain itu semuanya bersumber daripada surah Al-Fatihah. Dasarnya ibarat dalam undang-undang dasar ada yang namanya pembukaan. Kalian pasti sebagian sudah hafal tentang pembukaan undang-undang dasar. Dasarnya undang-undang dasar itu terlihat daripada pembukaannya, baru dilampirkan pada isinya, namanya undang-undang dasar yang banyak pasalnya. Sama dalam Al-Quran, induknya, awalannya, pembukaannya juga ada, namanya juga disebut dengan Al-Fatihah. Kemudian nama lain selain Ummul Quran ada Ummul Kitab atau induknya Alkitab ya, orang yang melahirkan Alkitab ya. Semuanya bersumber daripada Al-Quran. Karena surah Al-Fatihah merupakan induk dari segala isi Al-Quran dan menjadi intisari dari isi Al-Quran, serta surah ini diwajib dibaca pada setiap kita mendirikan sholat. Ingat, waktu kita sholat salah satu rukunnya apa? Yaitu membaca surah
Al-Fatihah. Kemudian surah pendek lainnya itu wajib nggak? Memang wajib, tetapi wajib untuk surah tertentu enggak. Boleh saja kalian membaca surah An-Nas, boleh saja kalian membaca Al-Falaq atau surah-surah lainnya atau surah-surah yang lebih panjang, terserah. Tetapi kalau surah Al-Fatihah enggak boleh diganti dengan surah yang lain karena ini adalah rukun salat. Selain itu surah Al-Fatihah dinamakan dengan As-Sab'ul Masani. Ya, ini yang nama ketiga dari nama Al-Fatihah adalah As-Sab'u, artinya 7, Masani, diulang, 7 yang diulang-ulang. Ya, kenapa tuh disebut 7 yang berulang-ulang? Karena ayatnya jumlahnya 7 ya. Kalian tahu dari Bismillah sampai Waladhdallin itu total ayatnya ada 7 dan dibaca berulang-ulang pada setiap sholat. Ya, ini selalu diulang. Dalam satu sholat aja sudah diulang-ulang. Ya, contohnya sholat zuhur ada 4 rakaat ya. Rakaat pertama Al-Fatihah, 7 ayat yang diulang. Rakaat kedua Al-Fatihah lagi. Rakaat ketiga Al-Fatihah lagi. Rakaat keempat Al-Fatihah lagi. Dalam satu sholat ya, belum lagi dalam 5 kali sholat dalam satu hari itu berapa kali kita sudah membaca surah Al-Fatihah? Sangat banyak. Ya, makanya disebut dengan As-Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang, yaitu 7 diulang-ulang ketika kita dalam sholat. Nah, jadi ada 3 nama tadi: Ummul Quran, induk Al-Quran; Ummul Kitab, induknya Alkitab; dan yang terakhir adalah As-Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang. Apa saja sih isi dari surah Al-Fatihah? Isinya itu adalah unsur pokok yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini mengenai keimanan. Ya, tentang keimanan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah itu salah satu unsur keimanan. Hukum-hukum dan kisah hukum-hukumnya terletak daripada doa ya tentang awal tadi, dan kisah-kisah orang ahli kitab itu di akhir ayat itu disebutkan. Nanti akan Bapak jelaskan pada penjelasan pada ayat ini ya. Kita akan baca surah Al-Fatihah ya. Silakan kalian dengarkan pembacaan dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Itu bacaan sadaqallah yang panjang ya, sebagaimana yang dijelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian Bapak bacakan kosakata apa saja yang ada pada ayat ini. Yang pertama, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, artinya Maha Pemurah. Ar-Rahim, artinya Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Maliki, yang menguasai. Yaumiddin, hari pembalasan atau hari kiamat. Iyyaka na'budu, hanya Engkaulah yang kami sembah. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Ihdina, artinya tunjukkanlah kami. Ash-shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Alladzina, orang-orang yang an'amta alaih, telah Engkau beri nikmat. Alaihim, pada mereka. Ghairul, yaitu bukan jalan. Al-maghdubi, mereka yang dimurkai, yaitu orang Yahudi, dan bukan pula jalan mereka. Waladdallin,
bukan pula jalan mereka yang tersesat atau Nasrani. Nah, di sini juga memiliki tajwid, ya. Mungkin tajwid ini adalah tajwid yang sudah diajarkan waktu kalian SMP atau MTS. Ya, semoga kalian ingat. Yang pertama, Ar-Rahim. Ada idgham syamsiyah atau bahasa lainnya itu hukum alif lam syamsiyah. Namanya idgham syamsiyah hukumnya. Kalau alif lam syamsiyah cirinya Bapak kasih tahu, kalau seandainya ada alif lam tapi alif lamnya nggak punya baris tetapi huruf berikutnya yang ada tasydid, itu namanya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Alif lam bertemu ro, ini dibacanya ar-ro, bukan al-ro tetapi ar-ro, ya. Jadi al-ro itu dihilangkan L-nya sehingga langsung masuk kepada huruf ro. Ar-Rahim, ya. Dan dalam hukumnya selain ada idgham syamsiyah, ada mad arid disukun yang di ujung ini. Mad tabi'i, hi pada akhir ayat namanya mad tabi'i. Nanti akan Bapak jelaskan nanti pada materi berikutnya. Alhamdulillah. Nah, ini alif lam juga. Apa hukumnya? Alif lam qamariyah atau nama lainnya izhar qamariyah. Sama aja, Bapak samakan. Cirinya kalau ada alif lam tetapi lamnya ada memiliki sukun dan setelahnya ada huruf tapi nggak ada tasydidnya, ini namanya alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Alif lam bertemu ha, alhamdu, ini adalah hukumnya alif lam qamariyah. Jadi cara ingatnya kayak gitu ya. Sama ini mad arid lisukun. Al-alamin ini tadi sama tadi alif lam qamariyah. Kalau seandainya L-nya kedengaran dengan bentuk pada sukun. Tapi di akhir ayat ini juga sama kayak di atas tadi, namanya mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Alamin, alamin, alamin. Nah, boleh panjangnya 2 sampai 6 harakat. Terserah mau panjangnya kayak gimana. Ad-din, maliki yaumiddin. Mi bertemu di, L-nya dianggap nggak dianggap karena ini alif lam syamsiyah, dimana alif lamnya ini nggak ada sukunnya tetapi langsung masuk ke huruf berikutnya yang dimana hurufnya itu memakai tasydid. Jadi huruf yang memakai tasydid setelah alif lam namanya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah, ya. Kemudian ada lagi izhar. Ya, izhar nanti akan lebih Bapak fokuskan nanti pada pertemuan semester 2, ya. Bagi yang tahu, izhar itu adalah hukum nun mati bertemu a, itu hukumnya izhar. Mungkin sebagian sudah ada yang belajar waktu SMP. Kalau nggak ada yang masih belum belajar, nanti Bapak jelaskan ulang nanti pada pertemuan di semester 2. Ada izhar syafawi, ya, yang dimana itu ada mim bertemu ta, hukumnya izhar syafawi. Kemudian waladhdallin, panjang, lumayan panjang ya. Kenapa panjang? Karena ini adalah ada huruf yang ada bendera. Ingat, kalau ada huruf yang ada berbendera bertemu huruf yang ada tasydid, maka wajib panjangnya 6 harakat. Waladhdallin. Beda dengan mad arid sukun, 2 harakat aja boleh. Tetapi kalau sudah huruf yang berbendera, ini ada bendera sedikit ya, ada tanda kayak alif tapi itu bukan, ada seperti fathah tapi itu bukan fathah, itu namanya mad lazim kilmi musaqqal atau mad lazim musaqqal kilmi, boleh dibalik ya. Nah, dia juga memiliki hukum mad arid sukun kalau di ujung ini. Ini panjang mad tabi'i bertemu huruf na, tetapi ini di ujung ayat, maka ini namanya mad arid sukun, ya. Adapun terjemahan dalam surah Al-Fatihah ini, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha
ya. Maliki yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan juga jalan yang mereka sesat. Nah, di sini ada kandungan ayat. Bapak akan menjelaskan 2 ayat aja dulu pada pertemuan ini, nanti akan Bapak sambung pada pertemuan berikutnya. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai firman di dalam kitabnya dengan menyebut nama dan melalui kata Bismillah. Kalian ingat, semua surah kalian lihat di awalnya pasti dituliskan khusus kata Bismillah ini, ya. Jadi kalau kalian menemukan Al-Quran surah, jangan lupa kalian membaca Bismillah, yang memberikan petunjuk kepada kita agar memulai semua pekerjaan dengan membaca Bismillah. Ingat, kalau kalian ingin minum jangan lupa membaca Bismillah. Setiap pekerjaan baik itu hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. Asma Allah itulah nama Allah, ya. Jadi asma Allah itu nama Allah. Sedangkan seandainya enggak mengucapkan Bismillah, kalian bisa mengucapkan doa, ya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan nama Engkau ya Allah aku hidup, dan demi nama Engkau juga aku mati. Itu juga asma Allah juga namanya, walaupun ditulis dalam doa, ya. Nah, yang penting ada nama Allah. Saya tidur atas nama Allah, saya mati juga atas nama Allah. Makan, minum, tidur itu ada doa-doanya, yang dimana itu mengingatkan kita kembali kepada Allah, mengingatkan kita bahwa yang memberi rezeki untuk makan itu Allah, yang memberikan rezeki untuk kita minum itu Allah, yang bisa memberikan waktu kita untuk beristirahat, untuk mengisi tenaga itu Allah dengan tidur, dan kemudian menghidupkan kembali setelah kita tidur adalah Allah. Allah ialah nama Zat yang Maha Suci. Nama Tuhan adalah Ismul Azam. Ini nama Allah itu Ismul Azam, nama yang paling agung. Sebab nama itu sudah mencakup seluruh sifat-sifatnya. Jadi Ismul Azam itu sifat-sifatnya, kalian tahu Asmaul Husna ada berapa? Ya benar, ada 99 Asmaul Husna, ya. Ke-99 Asmaul Husna itu dapat diwakilkan dengan satu kata, yaitu namanya Allah. Makanya disebut dengan Ismul Azam, nama yang agung, nama yang harat, nama yang kuat, yang bisa mewakili semua sifat-sifatnya. Lafaz Allah tidak memiliki asal kata sama sekali. Dalam bahasa Arab, setiap nama itu pasti ada asal katanya, ya. Memukul, doroba, dorban, ada asal katanya doroba, ya. Tetapi kalau sudah nama Allah nggak ada nama asal katanya. Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluknya, tetapi makhluk yang membutuhkannya. Ya, sebenarnya Allah nggak perlu dengan persembahan dari kita, ya. Tanpa manusia, seluruh manusia menyembah kepada Allah, Allah itu tetap agung, ya. Bukan berarti kalau manusia mulai berkurang menyembah Allah, kekuatan Allah mulai berkurang, kekuasaan Allah itu berkurang, enggak. Malah sebaliknya, sebenarnya kita yang perlu sama Tuhan. Kita makhluk ini membutuhkan kepada Allah. Kita makhluk ini memerlukan belas kasihan daripada Tuhan. Kita makhluk ini yang memerlukan yang namanya rezeki dari Allah, ya, ampunan dari Allah, ya. Dimana lagi kita berharap tentang keberhasilan kita kalau kita tidak berharap dengan Tuhan, ya. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih,
Artinya adalah zat yang leluasaan rahmatnya meliputi semua makhluk. Ya. Jadi kata Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman adalah Asmaul Husna yang pertama, ya, yaitu sifat Maha Pengasih, yang dimana pengasihnya ini meliputi semua makhluk. Semua makhluk itu artinya semua binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan, manusia itu mendapatkan kasih sayang Tuhan. Kita semuanya mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Allah menurunkan hujan, itu rahmatnya buat siapa? Semua makhluk, ya. Yang mendapatkan nikmatannya semua makhluk, ya. Enggak cuma manusia saja, ya. Hewan kehausan dengan turunnya hujan, makhluk hidup bisa hidup. Tumbuh-tumbuhan dengan diturunkan hujan yang awalnya kering, ya, dengan adanya hujan akhirnya dia bisa tumbuh subur. Kemudian dia menumbuhkan buah-buahan, makan makanan, ya. Kemudian manusia juga memerlukan air dari air hujan tadi, ya. Kalau seandainya tidak ada hujan, siapa yang menyaring hutan itu? Maka mungkin bumi ini akan tandus, kering, kebakaran dan lain-lain, ya. Adapun Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, ternyata Allah juga punya sifat Ar-Rahim, artinya yang Maha Penyayang. Artinya dia menyayangi para kekasihnya, ya. Pertama, Allah memiliki sifat Ar-Rahman itu buat kita semua manusia, baik muslim maupun non muslim mendapatkan kasih sayang ini. Tapi yang kedua adalah Allah memiliki sifat Ar-Rahim buat orang yang disayanginya saja. Siapa yang disayanginya, dimuliakannya, yaitu Nabi dan orang-orang soleh. Makanya Nabi memiliki kelebihan daripada kita manusia biasa, yaitu mukjizat. Orang-orang soleh yang mendapatkan kelebihan itu namanya mendapatkan karomah, kemuliaan daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang digolongkan dengan orang-orang yang soleh, ya. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Al-Hasan berkata, tidak ada satu nikmat pun kecuali ucapan Alhamdulillah, ya. Nggak ada ucapan yang lebih nikmat daripada kata Alhamdulillah, ya, dimana kata Alhamdulillah ini adalah kata-kata paling baik atau segala puji. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Nanti akan disambung pada lembar berikutnya, itu pada pertemuan berikutnya, ya. Nanti akan Bapak jelaskan kembali apa arti dari kata Alhamdulillah. Kemudian untuk tugas, ya, tugas yang akan Bapak berikan adalah tugas mengaji. Ini adalah tugas sepanjang hidup kalian di SMA 11, ya. Ini Bapak sebut dengan tugas abadi. Kenapa tugas abadi? Karena tugas ini dikerjakan tiap hari, ya. Nggak ada batas waktu, nggak ada batas waktu seminggu. Ini batas waktunya sampai kalian nanti kelas 3. Jadi kalau kalian sudah sampai kelas 3, baru ini tugas ini selesai. Apa tugasnya? Yaitu tugasnya adalah mengaji sendiri di rumah, ya. Ini adalah sebagai persyaratan nanti kalian kelas 3 akan melakukan khataman massal perwakilan SMA N11 Banjarmasin. Ini kegiatannya. Kalau kalian mengaji, silahkan upload di form yang Bapak berikan, ya. Caranya dengan cara apa? Klik link yang diberikan, kemudian tuliskan nama lengkap kalian di sini. Ya, di mana ini jangan disingkat, ya. Namanya juga jangan berubah seiring kalian menguploadnya. Jadi kalau sudah nama lengkap jangan diubah lagi. Tetapkan kalau nama kamu Muhammad, ya Muhammad, jangan disingkat jadi M. Nanti Muhammad, nanti M dan lain-lain. Pokoknya namanya harus konsisten, jangan berubah. Yang kedua adalah nanti kalian isi sesuai dengan kelas kalian. Jangan sampai salah antara IPA sama IPS, ya. Ada IPA 1, IPA 2, IPA 3, lalu IPS 1, IPS 2 sampai IPS 4, ya. Kemudian setelah kelas, ya, anggap IPA 3, ya, kalian tulis surah awal mengaji, ya. Anggaplah baru mengaji misalnya surah Al-Fatihah ayat 171, ya. Jadi kalian tulis saja misalnya Al-Fatihah ayat 1 misalnya, kan, ayat 1. Tapi nggak mesti dari surah Al-Fatihah, ya. Kalau kalian waktu SMP sudah mengaji,
atau waktu SD sudah mengaji dan kalian terhenti, silakan kalian sambung. Misalnya juz 15, sambung juz 15-nya. Kalau misalnya juz 12, sambung juz 12-nya. Ya, silakan kalian mengaji. Ya nggak apa-apa lah 1 halaman sehari, nggak apa-apa lah, lebih baik lagi 2 halaman sehari, lebih baik lagi 3 lembar sehari, ya. Nah, jadi usahakan minimal kalian 1 halaman sehari itu mengaji, itu luar biasa, ya. Yang paling luar biasa itu adalah kalian bisa konsisten tiap hari mengaji, walaupun cuma setengah halaman, setengah lembar, ya. Kemudian tulis surah dan ayat terakhir. Misalnya kan tadi surah Al-Fatihah, maka selesainya Al-Fatihah ayat 7. Bagi kalian yang Iqra, silakan kalian menuliskannya misalnya Iqra 3, ya. Iqra-nya itu halaman 25 misalnya. Silakan, ya Bapak akui aja memang untuk tiket SMA masih ada yang masih Iqra Bapak yakin, ya. Misalnya sampai halaman 36, ya. Silakan kalian tulis saja. Nanti juznya yang menentukan, ya. Kalau surah Al-Fatihah itu juz 1. Kalau Iqra kalian tulisnya Iqra 4, ya. Silakan sambung Iqra-nya walaupun 1 halaman sehari, ya. Kemudian ada jam memulai mengaji. Misalnya setiap habis maghrib, ya. Misalnya jam 18.30 misalnya, ya. Boleh jam 18.30. Nah, baru kirim, ya. Jangan lupa menekan kirim, karena kalau tidak ditekan kirim nanti nggak akan terkirim. Nah, itu gambaran cara melakukan ini, dan ini dilakukan tiap hari, ya. Setiap hari 1 kali maksimal ngisi. Jadi kalau kalian mengaji berkali-kali, kalian tulis saja dari awal mengaji sampai paling malam, paling jauh sampai ayat berapa, ya. Kemudian kalian isi lagi besoknya kalau kalian mengaji. Sabtu Minggu nggak ada perai, ya. Kalau kalian yang mengaji Sabtu Minggu, silakan upload di link ini, karena link ini selalu online 24 jam, ya. Silakan kalian isi selama 1 tahun, minimal, ya. 1 tahun saat 2020 sampai 2021 ini tetap jalan, ya. Nah, untuk kegiatan kita insya Allah nanti kelas 3 ada kegiatan khataman Al-Quran, ya. Sebenarnya kalau Bapak ngajar di kelas, Bapak akan mengawasi kalian langsung secara berkelompok, langsung Bapak yang ngaji. Tapi karena ini adalah online, maka Bapak akan menyuruh kalian untuk mengaji sendiri di rumah. Nah, ini gambarannya kalau kalian mengaji di kelas. Bapak akan membagi secara kelompok, ada tadarus kelompok, ya. Dan nanti waktu kelas 3 kalian akan melakukan khataman Al-Quran, yang dimana 1 orang laki-laki terbaik dan 1 orang perempuan terbaik di kelas akan mewakili di depan untuk mengkhatamkan Al-Quran, yang dimana kalian sebagai peserta di belakangnya itu juga sebagai peserta khataman Al-Quran, ya. Ini tahun kemarin. Nah, mungkin itu untuk acara kita insyaallah yang dilaksanakan, dan bagi yang sudah khatam akan mendapatkan piagam penghargaan dari Bapak. Nah, mungkin itu saja dari Bapak, ya. Semoga saja kalian dapat laksanakan tugas yang telah Bapak berikan, ya. Nah, jadi gitu. Nah, mungkin itu saja tugas pada hari ini, ya. Silakan kalian kerjakan selama 1 tahun ke depan, ya. Jangan lupa kalian tulis komentar pada channel YouTube ini, nama, kelas, dan sebut kata hadir. Lalu jangan lupa juga like, subscribe, ya, channel ini untuk mengetahui update tugas terbaru. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.